amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Jono masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri tersebut dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Vonis terhadap Sambo dibacakan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari hari ini. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa Ferdi Sambo dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV di TKP pembunuhan. Hal ini membuat sistem elektronik menjadi tak bekerja sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah menjalani serangkaian persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam kasus ini, Sambo didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jaksa Penuntut Umum atau JPU kemudian menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain Ferdi Sambo, pihak yang juga terlibat dalam pembunuhan ini adalah Putri Chandrawati, Rizky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Maruf. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat
sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Baik saudara, baru saja Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa pembunuhan berencana sekaligus otak dari pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Tadi juga seperti yang bisa Anda saksikan saudara, keluarga dari Brigadir J yang hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung menangis tak berhenti dan sampai harus ditenangkan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir J yakni Kamarudin Simanjuntak. Kemudian saudara, untuk melihat seperti apa kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasca pembacaan vonis dari Ferdi Sambo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribunnews, ada Rizky Sandi di sana. Selamat sore Rizky. Selamat sore Ratu dan juga Tribuners. Baik, Rizky, bisa disampaikan kondisi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasca pembacaan vonis mati oleh Majelis Hakim terhadap Ferdi Sambo. Silakan, Rizky. Ya, jadi Ratu dan juga Tribuners, benar bahwa pada siang tadi, maksud saya sore tadi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan vonis pidana mati terhadap mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo, di mana kita ketahui vonis ini jauh lebih berat dibanding dengan tuntutan jaksa yang hanya menuntut Ferdi Sambo pidana penjara seumur hidup. Tadi juga di dalam ruang sidang, vonis ini disambut atau diteriaki oleh beberapa pengunjung sidang yang hadir dan juga tadi di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyaksikan nonton bersama begitu di layar yang sudah disediakan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi beberapa ada yang bertepuk tangan begitu, karena demikian tidak diketahui apa maksud dari para pengunjung sidang tersebut melakukan tanda kutip selebrasi begitu. Dan Ratu dan juga Tribuners, untuk saat ini kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih bisa dikatakan cukup ramai begitu, karena memang vonis baru saja dibacakan begitu tadi sekitar pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan di belakang saya ini sebenarnya ada keluarga dari almarhum Brigadir J. Hanya saja tadi pihak keluarga menyatakan tidak bersedia untuk didosop dan hanya memilih untuk melangsungkan wawancara begitu dengan beberapa TV yang sudah berjanjian gitu. Dan untuk saat ini mereka sedang menuju untuk keluar begitu. Ratu dan juga Tribuners, bisa dilihat ini didampingi oleh kuasa hukum dari Brigadir J yakni Kamarudin Simanjuntak dan juga timnya begitu. Sedangkan orang tua yang hadir yakni Ibu Rosti Simanjuntak, yakni ibunda dari almarhum Brigadir J yang tadi hadir, dan kita ketahui memang dia hadir dengan membawa foto dari Brigadir J, almarhum Brigadir J. Kita tidak tahu mereka hendak menuju kemana begitu, karena memang di sini kondisinya sangat crowded begitu ya, Ratu dan juga Tribuners. Yang bisa disampaikan bahwa tadi salah satu keluarga dari Ferdi Sambo yang hadir namun tidak mau menyebutkan namanya tadi menyatakan kalau mereka menghormati apa yang menjadi keputusan dari Majelis Hakim yakni dengan pidana mati begitu. Hanya saja dia menyebut ada upaya langkah hukum lain yang akan dilakukan begitu, karena memang dalam hal ini Ferdi Sambo masih diberikan kesempatan untuk melayangkan banding atas putusan pidana mati terhadap dirinya begitu. Kita lihat di sini Kamarudin masih dimintai keterangan oleh awak media, karena memang pidana ini bisa dikatakan menjadi pidana paling maksimal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bisa juga dikatakan ini menjadi pidana yang tanda kutip diharapkan oleh keluarga dari Brigadir J begitu. Jadi ini yang kita lihat sekarang ini kondisinya Kamarudin masih diikuti oleh para awak media begitu, karena memang belum ada kesempatan yang atau pernyataan yang dilontarkan oleh Kamarudin bersama dengan ibunda dari Brigadir J yakni Rosti Simanjuntak. Jadi Ratu, selanjutnya nanti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan lanjutan yakni terhadap terdakwa Putri Chandrawati yang kita memang ketahui dia merupakan istri dari
Ferdi Sambo begitu, yang dalam tuntutan jaksa kemarin Putri Chandrawati dituntut pidana penjara 8 tahun. Pasal 33 Mungkin Undang-Undang itu Nomor satu yang bisa disampaikan untuk kondisi saat ini ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena memang sidang atas vonis Ferdi Sambo sudah selesai dan saat ini sedang masa break itu, karena majelis hakim meminta untuk break terlebih dahulu untuk keperluan isoma, dan nantinya akan berlanjut dengan sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Itu mungkin Ratu yang bisa disampaikan untuk kondisi terkini di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik Rizky, ini sebelum ditutup saya ingin bertanya terkait dengan vonis yang disampaikan oleh majelis hakim. Apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak Ferdi Sambo terkait vonis maksimal yang diberikan oleh majelis hakim, Rizky? Ya, jadi Ratu, sayangnya tadi tim kuasa hukum dari Ferdi Sambo akan menghindar begitu dari kejaran awak media, dan juga tidak ada pernyataan apapun yang disampaikan oleh Arman Hanis dan kawan-kawan begitu selaku kuasa hukum. Tadi juga Ferdi Sambo juga hanya bungkam begitu, tidak bisa menyampaikan apapun terkait dengan vonis pidana mati yang dijatuhkan kepada dirinya. Hanya saja tadi ada perwakilan keluarga besar dari Ferdi Sambo yang menyebut kalau pihaknya menghormati karena memang ini sudah menjadi keputusan dari majelis hakim. Hanya saja untuk upaya lanjutannya pasti mereka menyatakan akan melanjutkan upaya hukum lanjutan, dalam hal ini banding. Karena memang diketahui pidana ini bisa dikatakan menjadi pidana paling maksimal yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rizky Sandi atas informasinya. Kami masih akan menunggu informasi lanjutan terkait vonis yang disampaikan oleh majelis hakim untuk terdakwa Putri Chandrawati. Terima kasih Rizky Sandi, selamat. Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Utabar alias Brigadir J. Rosti Simanjuntak datang secara langsung ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan putusan terdakwa Ferdi Sambo hari ini, Senin 13 Februari 2023, nampak Rosti masuk ke ruang sidang sambil membawa foto mendiang Brigadir J. Tak hanya itu, Rosti juga terlihat ditemani tunangan Brigadir J beserta kuasa hukumnya Martin Lukas Simanjuntak. Tak hanya sidang putusan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Rosti mengatakan akan hadir juga dalam sidang putusan Kuatmaruf, Ricky Rizal, serta Barada Richard Eliezer. Saat ini kita telah terhubung dengan rekan Nur Mahadi, reporter Warta Kota yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Nur Mahadi. Ya, Justina dan Tribuners, dapat saya kabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa memang saat ini keluarga dari Brigadir J itu nampak hadir di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sambil membawa satu buah foto mendiang anaknya. Rosti juga terlihat ditemani oleh tunangan Brigadir J beserta kuasa hukumnya Martin Lukas. Tidak hanya sidang putusan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Rosti juga mengatakan akan hadir dalam sidang putusan Kuatmaruf dan juga Rizky Rizal serta Barada Eliezer. Selain itu juga Rosti berharap kepada majelis hakim agar bisa memberikan vonis secara adil bagi seluruh terdakwa begitu. Nah, sementara itu pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yuyamto mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengamankan jalannya persidangan. Meski begitu, Yuyamto memastikan sidang untuk perkara lain tidak akan ditunda demi sidang putusan bagi Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Perlu diketahui, terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati bakal menjalani sidang vonis pada hari ini, Senin tanggal 13 Februari 2023. Ferdi Sambo telah dituntut jaksa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Sementara Putri Chandrawati dituntut penjara 8 tahun begitu. Nah, untuk informasi juga Justina dan Tribuners bahwa saat ini Ferdi Sambo sudah jalani vonis dari majelis hakim yang mana Ferdi Sambo divonis dengan hukuman mati begitu. Ex-Kadif Propampori itu dinyatakan bersalah atas perkara pembunuhan Brigadir J, selain itu perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus tersebut. Sambo sebelumnya dituntut pidana penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Jaksa meyakini Ferdi Sambo melakukan perencanaan secara sistematis atau untuk menghilangkan nyawa ajudannya, yakni Brigadir J. Menurut jaksa, Ferdi Sambo dengan para terdakwa lainnya telah memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan, yakni pembunuhan berencana Brigadir J. Jaksa juga menyebut Ferdi Sambo merancang skenario tembak-menembak untuk mengaburkan pembunuhan berencana atas Brigadir J.
sehingga juga dianggap memenuhi unsur perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J. Menurut jaksa, hal yang memberatkan adalah perbuatan Sambo telah menyebabkan duka mendalam bagi keluarga serta berbelit-belit memberikan keterangan. Jadi untuk saat ini Ferdi Sambo sudah diputuskan oleh majelis hakim dengan hukuman penjara, dengan hukuman mati begitu, Justina dan Tribuners. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas. Ferdi Sambo dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain itu, perbuatan Sambo juga terbukti secara sah, meyakinkan melakukan tindak pidana. Namun saat pembacaan vonis, sikap Ferdi Sambo dan majelis hakim turut disorot. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Ferdi Sambo bersalah melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer dari jaksa penuntut umum atau JPU. Tak hanya itu, Ferdi Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 junto pasal 33 UU ITE nomor 19 tahun 2016 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J. Diketahui putusan ini lebih berat dibandingkan tuntutan dari jaksa yang menuntut Ferdi Sambo dengan pidana seumur hidup. Saat mendengarkan vonis, Ferdi Sambo tampak menghela napas. Meski demikian, ia tak terlihat menangis. Sementara hakim ketua terlihat terbata-bata seusai membacakan vonis. Bahkan ia sampai mengulang beberapa kalimat saat hendak membacakan lanjutan vonisnya. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Satu lagi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ferdi Sambo dengan pidana hukuman mati atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mendengar vonis hakim, ex-Kadif Propam Polri itu hanya berdiri sesuai perintah hakim. Sementara saat membacakan putusan vonis, setelah putusan sidang hari ini, Ferdi Sambo tetap berada di tahanan. Diketahui vonis hukuman Ferdi Sambo lebih berat dari tuntutan JPU sebelumnya yang menginginkan penjara seumur hidup. Majelis Hakim tak menemukan unsur meringankan terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Selama hakim membacakan pertimbangan putusan vonis, Ferdi Sambo nyaris tak bergerak. Memakai kemeja putih dan masker hitam, Ferdi Sambo duduk kaku dengan posisi kedua tangannya menaut di depan. Dia hanya beberapa kali terlihat menggerakkan dan mengelus tangannya, kemudian kembali menyimak pernyataan Hakim Iman Wahyu Santoso. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Dari angka 1 sampai dengan angka terakhir dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT-B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri tersebut dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Vonis terhadap Sambo dibacakan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari hari ini. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa Ferdi Sambo dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV di TKP pembunuhan. Hal ini membuat sistem elektronik menjadi tak bekerja sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah menjalani serangkaian persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam kasus ini,
Sambo didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum atau JPU kemudian menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain Ferdi Sambo, pihak yang juga terlibat dalam pembunuhan ini adalah Putri Chandrawati, Rizky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Maruf. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Baik saudara, baru saja Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa pembunuhan berencana sekaligus otak dari pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Tadi juga seperti yang bisa Anda saksikan saudara, keluarga dari Brigadir J yang hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung menangis tak berhenti dan sampai harus ditenangkan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir J yakni Kamarudin Simanjuntak. Kemudian saudara, untuk melihat seperti apa kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasca pembacaan vonis dari Ferdi Sambo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Rizky Sandi di sana. Selamat sore Rizky. Selamat sore Ratu dan juga Tribuners. Baik, Rizky, bisa disampaikan kondisi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasca pembacaan vonis mati oleh Majelis Hakim terhadap Ferdi Sambo. Silakan, Rizky. Ya, jadi Ratu dan juga Tribuners, benar bahwa pada siang tadi, maksud saya sore tadi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan vonis pidana mati terhadap mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo, di mana kita ketahui vonis ini jauh lebih berat dibanding dengan tuntutan jaksa yang hanya menuntut Ferdi Sambo pidana penjara seumur hidup. Tadi juga di dalam ruang sidang, vonis ini disambut atau diteriaki oleh beberapa pengunjung sidang yang hadir dan juga tadi di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyaksikan nonton bersama begitu di layar yang sudah disediakan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi beberapa ada yang bertepuk tangan begitu. Karena demikian tidak diketahui apa maksud dari para pengunjung sidang tersebut melakukan tanda kutip selebrasi begitu. Dan Ratu dan juga Tribuners, untuk saat ini kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih bisa dikatakan cukup ramai begitu karena memang vonis baru saja dibacakan begitu tadi sekitar pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan di belakang saya ini sebenarnya ada keluarga dari almarhum Brigadir J. Hanya saja tadi pihak keluarga menyatakan tidak bersedia untuk didosop dan hanya memilih untuk melangsungkan wawancara begitu dengan beberapa TV yang sudah berjanjian gitu. Dan untuk saat ini mereka sedang menuju untuk keluar begitu. Ratu dan juga Tribuners, bisa dilihat ini didampingi oleh kuasa hukum dari Brigadir J yakni Kamarudin Simanjuntak dan juga timnya begitu. Sedangkan orang tua yang hadir yakni Ibu Rosti Simanjuntak, yakni ibunda dari almarhum Brigadir J yang tadi hadir, dan kita ketahui memang dia hadir dengan membawa foto dari Brigadir J, almarhum Brigadir J. Kita tidak tahu mereka hendak menuju kemana begitu karena memang di sini kondisinya sangat crowded begitu ya, Ratu dan juga Tribuners. Yang bisa disampaikan bahwa tadi salah satu keluarga dari Ferdi Sambo yang hadir namun tidak mau menyebutkan namanya tadi menyatakan kalau mereka menghormati apa yang menjadi keputusan dari Majelis Hakim yakni dengan pidana mati begitu. Hanya saja dia menyebut ada upaya langkah hukum lain yang akan dilakukan begitu karena memang dalam hal ini Ferdi Sambo masih diberikan kesempatan untuk melayangkan banding atas putusan pidana mati terhadap dirinya begitu.
Kita lihat di sini Kamarudin masih dimintai keterangan oleh awak media karena memang pidana ini bisa dikatakan menjadi pidana paling maksimal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bisa juga dikatakan ini menjadi pidana yang tanda kutip diharapkan oleh keluarga dari Brigadir J begitu. Jadi ini yang kita lihat sekarang, ini kondisinya Kamarudin masih diikuti oleh para awak media begitu, karena memang belum ada kesempatan yang atau pernyataan yang dilontarkan oleh Kamarudin bersama dengan ibunda dari Brigadir J, yakni Rosti Simanjuntak. Jadi Ratu, selanjutnya nanti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan lanjutan, yakni terhadap terdakwa Putri Chandrawati yang kita memang ketahui dia merupakan istri dari Ferdi Sambo begitu, yang dalam tuntutan jaksa kemarin Putri Chandrawati dituntut pidana penjara 8 tahun. Pasal 33 mungkin itu sesuatu yang bisa disampaikan untuk kondisi saat ini ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena memang sidang atas vonis Ferdi Sambo sudah selesai dan saat ini sedang masa break itu, karena Majelis Hakim meminta untuk break terlebih dahulu untuk keperluan isoma, dan nantinya akan dilanjut dengan sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Itu mungkin satu yang bisa disampaikan untuk kondisi terkini di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik Rizky, ini sebelum ditutup saya ingin bertanya terkait dengan vonis yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak Ferdi Sambo terkait vonis maksimal yang diberikan oleh Majelis Hakim, Rizky? Ya, jadi Ratu, sayangnya tadi tim kuasa hukum dari Ferdi Sambo akan menghindar begitu dari kejaran awak media, dan juga tidak ada pernyataan apapun yang disampaikan oleh Arman Hanis dan kawan-kawan begitu selaku kuasa hukum. Tadi juga Ferdi Sambo juga hanya bungkam begitu, tidak bisa menyampaikan apapun terkait dengan vonis pidana mati yang dijatuhkan kepada dirinya. Hanya saja tadi ada perwakilan keluarga besar dari Ferdi Sambo yang menyebut kalau pihaknya menghormati karena memang ini sudah menjadi keputusan dari Majelis Hakim. Hanya saja untuk upaya lanjutannya pasti mereka menyatakan akan melanjutkan upaya hukum lanjutan, dalam hal ini banding. Karena memang diketahui pidana ini bisa dikatakan menjadi pidana paling maksimal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rizky Sandi atas informasi. Kami masih akan menunggu informasi lanjutan terkait vonis yang disampaikan oleh Majelis Hakim untuk terdakwa Putri Chandrawati. Terima kasih Rizky Sandi, selamat. Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Rosti Simanjuntak datang secara langsung ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan putusan terdakwa Ferdi Sambo hari ini, Senin 13 Februari 2023, nampak Rosti masuk ke ruang sidang sambil membawa foto mendiang Brigadir J. Tak hanya itu, Rosti juga terlihat ditemani tunangan Brigadir J beserta kuasa hukumnya Martin Lukas Simanjuntak. Tak hanya sidang putusan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Rosti mengatakan akan hadir juga dalam sidang putusan Kuatmaruf, Ricky Rizal, serta Barada Richard Eliezer. Saat ini kita telah terhubung dengan rekan Nur Mahadi, reporter Warta Kota yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Nur Mahadi. Ya, Justina dan Tribuners, dapat saya kabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa memang saat ini keluarga dari Brigadir J itu nampak hadir di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sambil membawa satu buah foto mendiang anaknya. Rosti juga terlihat ditemani oleh tunangan Brigadir J beserta kuasa hukumnya Martin Lukas. Tidak hanya sidang putusan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Rosti juga mengatakan akan hadir dalam sidang putusan Kuatmaruf dan juga Rizky Rizal serta Barada Eliezer. Selain itu juga Rosti berharap kepada Majelis Hakim agar bisa memberikan vonis secara adil bagi seluruh terdakwa begitu. Nah, sementara itu pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yuyamto mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengamankan jalannya persidangan. Meski begitu, Yuyamto memastikan sidang untuk perkara lain tidak akan ditunda demi sidang putusan bagi Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Perlu diketahui, terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati bakal menjalani sidang vonis pada hari ini, Senin tanggal 13 Februari 2023. Ferdi Sambo telah dituntut jaksa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup
sementara Putri Chandrawati dituntut penjara 8 tahun begitu. Nah, untuk informasi juga Justina dan Tribuners bahwa saat ini Ferdi Sambo sudah jalani vonis dari majelis hakim yang mana Ferdi Sambo divonis dengan hukuman mati begitu. Ex-Kadif Propampori itu dinyatakan bersalah atas perkara pembunuhan Brigadir J. Selain itu perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus tersebut. Sambo sebelumnya dituntut pidana penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Jaksa meyakini Ferdi Sambo melakukan perencanaan secara sistematis atau untuk menghilangkan nyawa ajudannya, yakni Brigadir J. Menurut jaksa, Ferdi Sambo dengan para terdakwa lainnya telah memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan, yakni pembunuhan berencana Brigadir J. Jaksa juga menyebut Ferdi Sambo merancang skenario tembak-menembak untuk mengaburkan pembunuhan berencana atas Brigadir J, sehingga juga dianggap memenuhi unsur perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J. Menurut jaksa, hal yang memberatkan adalah perbuatan Sambo telah menyebabkan duka mendalam bagi keluarga serta berbelit-belit memberikan keterangan. Jadi untuk saat ini Ferdi Sambo sudah diputuskan oleh majelis hakim dengan hukuman penjara mati begitu, Justina dan Tribuners. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas. Ferdi Sambo dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain itu perbuatan Sambo juga terbukti secara sah, meyakinkan melakukan tindak pidana. Namun saat pembacaan vonis, sikap Ferdi Sambo dan majelis hakim turut disorot. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Ferdi Sambo bersalah melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer dari jaksa penuntut umum atau JPU. Tak hanya itu, Ferdi Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 junto pasal 33 UU ITE nomor 19 tahun 2016 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J. Diketahui putusan ini lebih berat dibandingkan tuntutan dari jaksa yang menuntut Ferdi Sambo dengan pidana seumur hidup. Saat mendengarkan vonis, Ferdi Sambo tampak menghela napas. Meski demikian, ia tak terlihat menangis. Sementara hakim ketua terlihat terbata-bata seusai membacakan vonis. Bahkan ia sampai mengulang beberapa kalimat saat hendak membacakan lanjutan vonisnya. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Satu lagi. Keluar aja, Bu. Suruh keluar dulu, suruh keluar.
Hakim telah membacakan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Ferdi Sambo pada Senin 13 Februari 2023. Setelah Hakim membacakan vonis tersebut, ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun langsung menjadi riuh. Sementara Hakim sempat terbata-bata seusai membacakan vonis mati untuk terdakwa Ferdi Sambo. Mulanya Hakim masih lancar saat membacakan vonis Ferdi Sambo. Namun setelah mengetok palu menyebut Ferdi Sambo dihukum mati, Hakim pun terlihat seperti tidak konsentrasi. Terlebih saat itu ruang sidang pun menjadi ricuh. Teriakan pengunjung sidang menggema bahagia mendengar Ferdi Sambo dihukum mati. Kemudian Hakim sempat beberapa saat berhenti. Ferdi Sambo pun masih berdiri tegap mendengarkan vonis yang dibacakan Hakim. Selesai itu Hakim melanjutkan pembacaan vonis dengan terbata-bata. Bahkan beberapa kata sempat diulang-ulang oleh Hakim. Beruntungnya momen itu terjadi di akhir pembacaan vonis. Oleh sebab itu Hakim langsung terburu-buru menyelesaikan sidang vonis terdakwa Ferdi Sambo. Selesai sidang ditutup pun para hakim langsung bergegas meninggalkan ruangan. Begitu pula dengan Ferdi Sambo yang sempat menghampiri tim kuasa hukum terlebih dahulu. Sambo sempat berdiskusi beberapa saat dengan pengacaranya, namun momen itu tak berlangsung lama. Ferdi Sambo pun langsung keluar ruangan dengan pengawalan yang ketat dari pihak yang berwajib. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Rosti Simanjuntak menangis saat majelis hakim membacakan kronologi eksekusi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ibunda Brigadir J ini tak kuasa membayangkan bagaimana anaknya dieksekusi oleh atasannya sendiri di hari naasnya tersebut. Rosti tampak mengusap air matanya saat sidang vonis Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023 hari ini. Pada saat itu ia terlihat memeluk foto anaknya yang terbingkai figura putih. Ia duduk bersebelahan dengan kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak. Sambil memperhatikan apa yang disampaikan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, Rosti juga sesekali terlihat mengusap hidungnya. Bahkan Rosti juga terkadang menundukkan kepala. Kehadirannya di persidangan tak lain karena ingin mendengarkan vonis Ferdi Sambo secara langsung. Ia berharap Ferdi Sambo dihukum maksimal sesuai dengan pasal 340 KUHP. Sementara itu ayah Brigadir J Samuel Huta Barat mengatakan pihaknya akan menyiapkan mental, hati dan pikiran mendengarkan apapun keputusan majelis hakim di persidangan. Meskipun dalam hatinya terselip keinginan agar pelaku pembunuhan anaknya tersebut dapat dihukum sesuai dengan pasal 340 KUHP. Samuel dan keluarga berharap hakim dapat memberikan vonis yang bijaksana bagi para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, terutama untuk Ferdi Sambo. Diketahui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang vonis terhadap kelima terdakwa pembunuhan Brigadir J. Sidang vonis tersebut adalah keputusan akhir hukuman yang akan para terdakwa jalani nanti. Adapun sidang vonis tak dilakukan dalam satu hari sekaligus, melainkan dibagi menjadi 3 hari. Pada hari ini, Senin 13 Februari 2023, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang terlebih dahulu menjalani sidang vonis. Sehari setelahnya, Ricky Rizal dan Kuat Maruf yang akan mengetahui nasib mereka pada Selasa 14 Februari 2023. Sementara Richard Eliezer alias Baradae mendapatkan giliran terakhir yang akan mendengarkan putusan dari majelis hakim yakni pada Rabu 15 Februari 2023. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut kelima terdakwa pembunuhan Brigadir J dengan jumlah yang berbeda. Barada Richard Eliezer alias Baradae dengan hukuman 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Rabu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun hal-hal yang memberatkan Baradae merupakan eksekutor pembunuhan Brigadir J. Sementara hal yang meringankan yakni Baradae menyesali perbuatan dan bekerja sama mengungkap kasus tersebut. Sementara terdakwa Putri Chandrawati, Kuat Maruf dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara. Untuk pelaku utama yakni Ferdi Sambo dituntut JPU hukuman seumur hidup. Dari keterangan ahli tersebut dapat diketahui bahwa ahli hanya membandingkan 2 senjata. Sehingga hasil yang didapat merupakan representasi dari kedua senjata itu.
Dan apabila melihat dari jumlah selongsong peluru yang ahli teliti dibandingkan dengan kapasitas maksimal dari senjata jenis Glock, maka akan ada sekitar 3 atau 4 selongsong peluru dari jenis Glock yang tidak bertuan atau dalam istilah ahli tidak diketahui dari mana asalnya. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan oleh penyidik pada tanggal 19 Juli tahun 2022 di rumah terdakwa di Jalan Saguling nomor 3 tahun nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Pada lantai 1 ditemukan 1 buah box sarung tangan merek Samrock warna hitam yang sudah terbuka, 1 buah box sarung tangan merek Samrock yang sudah kosong, 1 buah box sarung tangan merek Samrock masih baru belum atau terbuka, yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki persediaan sarung tangan warna hitam di rumahnya. Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1775 penetapan Sita tahun 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 12 September 2022 diketahui telah dilakukan penyitaan barang bukti yang diantaranya adalah 1 buah pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan nomor seri NUM 135 dan 1 buah magazen Glock 9 mili warna hitam, 5 butir peluru tajam warna silver merek Luger 9 mm dan 7 butir peluru tumpul warna gold seri 9x19. Menimbang bahwa dari barang bukti tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa juga memiliki 1 pucuk senjata api merek Glock 17 Austria dengan nomor seri NUM 135. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai dalil Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati dinilai sangat tak masuk akal. Hal tersebut diungkap Majelis Hakim dalam sidang pembacaan vonis atau putusan terhadap terdakwa Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari hari ini. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso menyampaikan korban kekerasan seksual biasanya akan bergantung secara ekonomi kepada pelakunya. Ia menyatakan pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tak melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Karena itu hasil pemeriksaan rekening bank menjadi satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual. Karena itu Wahyu menyatakan bahwa tuduhan Brigadir J merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati dinilai tak masuk akal. Lebih lanjut, Wahyu menuturkan bahwa kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati juga dinilai tak bisa dibuktikan secara pembuktian tindak pidana. Wahyu meyakini motif dalam kasus ini karena adanya perasaan sakit hati Putri Chandrawati atas sikap atau perbuatan Brigadir J. Ia turut memasukkan hasil poligraf atau tes kebohongan dalam pertimbangan hukuman vonis untuk terdakwa mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengatakan, berdasarkan hasil tes poligraf terhadap Putri Chandrawati, yang bersangkutan mendapat hasil minus 25 atau terindikasi berbohong atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selain itu, Hakim menyebut dalil telah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati tersebut, juga tak tercermin dari perilaku Putri. Diketahui Sambo merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dengan cerita Putri yang disebut mendapat kekerasan seksual dari Brigadir J di Magelang. Atas cerita tersebut, Sambo naik pitam sehingga merencanakan pembunuhan. Namun Hakim mengatakan perilaku Putri selaku korban kekerasan seksual justru bertentangan dengan umumnya profil korban kekerasan seksual. Perilaku tersebut yakni tindakan Putri Chandrawati yang memanggil dan menemui pelaku yang dituduh melakukan kekerasan seksual terhadapnya, yakni Brigadir J. Putri memanggil Brigadir J ke kamarnya dan berbicara secara empat mata. Menurut Hakim, tindakan tersebut terlalu cepat bagi seorang korban kekerasan seksual bisa berdamai dengan pelaku dan keadaan. Hakim melanjutkan trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan waktu panjang untuk sembuh. Bahkan ada beberapa kasus kekerasan seksual yang korbannya menyerah sehingga mengakhiri hidupnya. Profil dari korban kekerasan seksual ini berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan Putri Chandrawati menemui pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadapnya.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tak ada fakta yang mendukung perbuatan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang melecehkan Putri Chandrawati. Keterangan tersebut diungkapkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso, saat membacakan analisa fakta terhadap vonis Verdi Sambo dalam sidang pada hari ini Senin 13 Februari. Hakim menyebut tak ada fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post-traumatic disorder, akibat pelecehan seksual ataupun perkosaan. Hal tersebut diutarakan oleh Hakim Wahyu berdasarkan keterangan beberapa ahli yang dihadirkan di persidangan. Tak hanya itu, Hakim Wahyu juga menyatakan dalam peristiwa pelecehan seksual erat kaitannya dengan adanya hubungan relasi kuasa. Sementara dalam dugaan perkara di kasus ini, Putri Chandrawati merupakan pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Di mana Putri merupakan istri mantan Kadif Propam Polri atau Jenderal Polisi Bintang 2. Sementara Brigadir J hanyalah seorang ajudan atau merangkap sopir pribadi keluarga Sambo. Terhadap dalil kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo Putri Chandrawati, Hakim menilai ada ketidaksesuaian pengalaman Verdi Sambo dengan sikap yang dilakukan. Pasalnya saat sang istri mengaku mengalami kekerasan seksual, Verdi Sambo tak membawanya ke dokter atau rumah sakit untuk melakukan visum et repertum. Sementara itu, terdakwa Verdi Sambo memiliki pengalaman sebagai penyidik Polri lebih dari 20 tahun. Namun terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengaku itu adalah kesalahannya. Atas hal itu, maka tak adanya visum atau reka medis terhadap dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati, sebagaimana penjelasan pasal 24 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hakim mengatakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yakni alat bukti dalam KUHP, kemudian alat bukti elektronik atau dokumen elektronik, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Sebagai informasi, hari ini Senin 13 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pembacaan vonis untuk terdakwa Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Sebelumnya dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Sambo dihukum penjara seumur hidup. Sementara sang istri dituntut pidana 8 tahun penjara. Kepada Verdi Sambo, jaksa tak menemukan adanya hal yang meringankan serta tak adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri yang bersangkutan. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso memastikan Brigadir J tak melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Pasalnya tak ada bukti valid yang bisa menunjukkan tindakan ini. Nada hakim pun meninggi kala mengungkap penjelasan. Hakim Wahyu menyebut biasanya pelaku akan memberi sejumlah uang kepada korban. Hal ini dilakukan agar korban tak melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Namun saat diperiksa ternyata terdapat sejumlah uang milik Putri di rekening Brigadir J. Temuan inilah yang membuat hakim menilai tak masuk akal jika Brigadir J melakukan pelecehan ke Putri. Selain itu, Putri juga tak bisa menunjukkan bukti fisik nyata. Penyelidik juga dinilai membela para terdakwa. Pasalnya, mereka hanya memberikan rekomendasi psikologis para terdakwa. Namun mereka sama sekali tak memberikan rekomendasi psikologis keluarga korban. Padahal mereka juga turut diperiksa. Keterangan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Anita Amalia Dwi Agustin, yakni telah terjadi pemindah bukuan rekening BNI milik korban Nofriansyah sebanyak 2 kali melalui transaksi M-Banking masing-masing 100 juta rupiah pada tanggal 11 Juli 2022 ke dalam rekening milik saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa pengertian di bawah dalam pasal 24 ayat 3 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut menurut Majelis Hakim dikaitkan dengan relasi kuasa, maka korban kekerasan seksual akan bergantung secara ekonomi pada pelaku, di mana pelaku akan memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Sehingga hasil pemeriksaan rekening bank menjadi salah satu alat bukti surat di dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Bahwa hasil pemeriksaan rekening bank milik almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat diketahui uang yang berada di dalam rekening. Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa Verdi Sambo turut menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dalam peristiwa naas tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat sidang vonis terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari hari ini. Hakim Wahyu menyampaikan bahwa Ferdi Sambo menembak ke arah dinding menggunakan senjata api jenis HS, kemudian turut menembak Brigadir J memakai sarung tangan warna hitam. Hakim juga telah mengumpulkan keterangan saksi dari penyidik, anggota Polres Jakarta Selatan, dan juga ahli. Hakim berkesimpulan bahwa Ferdi Sambo membawa senjata api di pinggang kanan saat menuju rumah dinas Duren 3. Dalam pemeriksaan, Hakim menuturkan ditemukan selongsong peluru yang identik dari senjata Ferdi Sambo. Pemeriksaan itu dilakukan saat penyidik memeriksa selongsong peluru yang ditembakkan ke Yosua Huta Barat. Karena itulah Hakim menyimpulkan dan berkeyakinan cukup bahwa Sambo telah menembak Yosua dengan senjata Glock. Hakim menyebut Sambo mengenakan sarung tangan saat menembak. Hal itu berdasarkan keterangan terdakwa Richard Eliezer, Rifa Izal dan Azan Robert, ahli Farah dan ahli Sumirat. Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Yosua Huta Barat dengan senjata jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan Ferdi Sambo dengan menggunakan sarung tangan hitam. Dengan demikian, Hakim berujar unsur dengan sengaja terpenuhi. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer mengakui sebagai orang pertama yang menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sementara Irjen Ferdi Sambo merupakan orang terakhir yang menembak Yosua. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis sempat membantah keterangan tersebut. Sebagai informasi, keterangan Baradae itu disebut disampaikan dalam uji kebohongan yang menyatakan Baradae memberi pertanyaan jujur. Arman menyebut keterangan Baradae soal pelaku penembakan tersebut akan diuji di persidangan. Fans Ferdi Sambo kembali hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang vonis hari ini Senin 13 Februari 2023. Kali ini para penggemar nampak kompak menggunakan kaos berwarna hitam dengan potret Ferdi Sambo saat masih menjadi Polri. Mereka pun memberi jempol sembari meneriakkan ucapan semangat kepada Ferdi Sambo sebelum memasuki ruang sidang. Terpantau fans Ferdi Sambo sudah menunggu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nampak mereka duduk di kursi tunggu yang berada di lobi pengadilan. Fans Ferdi Sambo yang didominasi kaum hawa itu menggunakan kaos berwarna hitam. Di belakang kaos tersebut terpampang potret Ferdi Sambo saat masih menjabat sebagai Polri. Sementara di kaos itu juga terlihat tulisan setitik harapan dalam ruang sesak pengadilan. Dukungan untuk Ferdi Sambo tak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya fans Ferdi Sambo ini merapat ke pintu ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat mantan Kadif Propam Polri itu datang, penggemar Ferdi Sambo nampak mengacungkan jempol tinggi-tinggi. Bahkan mereka meneriakkan ungkapan semangat untuk Ferdi Sambo. Meski begitu mereka enggan memberikan komentar terkait sidang vonis terdakwa pembunuhan Brigadir J. Tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Rosti Simanjuntak, ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Februari 2023 untuk mendengarkan vonis hakim terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Dalam kesempatan itu, Rosti turut didampingi kakak almarhum Yuni Huta Barat dan kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak. Tangisnya pun pecah kala hakim menuntut Ferdi Sambo hukuman mati. Rosti tampak tak kuasa menahan tangis saat hakim memutuskan hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Dirinya langsung memeluk foto sang anak. Yuni yang ada di sampingnya juga turut memeluk sang ibu. Sebelumnya saat tiba di PN Jaksel, Rosti tampak membawa bingkai foto Brigadir J. Kedatangannya pun sempat disambut oleh para pendukung keadilan terhadap Brigadir J. Rosti menyatakan pihaknya ingin majelis hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Selama mendengarkan keterangan hakim, Rosti juga tampak sedih. Ia berulang kali menundukkan kepala. Yudi yang ada di sampingnya juga terus merangkul ibu Brigadir J dan tampak menguatkan. Mengadili
menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Suruh keluar dulu, suruh keluar. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam itu dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Vonis terhadap Sambo dibacakan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa Sambo dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV di TKP pembunuhan. Hal ini membuat sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah menjalani serangkaian persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam kasus ini, Sambo didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum kemudian menuntut Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Selain Sambo, pihak yang juga terlibat dalam pembunuhan ini adalah Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Majelis Hakim telah memutuskan hukuman mati kepada terdakwa Ferdi Sambo. Vonis tersebut langsung disambut teriakan dari para pengunjung yang hadir. Putusan vonis ini dibacakan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 15.25 menit waktu Indonesia Barat. Saat mendengarkan vonis, Ferdi Sambo langsung menghela napas panjang. Sementara pengunjung yang hadir langsung berteriak bahagia. Ibu Brigadir J yang juga datang di persidangan langsung menangis. Setelah selesai mendengar vonis, Sambo langsung meninggalkan ruangan. Ia tampak dikuatkan oleh kuasa hukumnya. Saat ditanyai awak media, Sambo tak memberikan jawaban hingga kondisi ricuh. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ferdi Sambo dengan pidana hukuman mati atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mendengar vonis Hakim, ex-Kadif Propam Polri itu hanya berdiri sesuai perintah Hakim. Sementara pengunjung yang menghadiri sidang tersebut langsung bersorak-sorai.
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari hari ini, Ferdi Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim menilai Ferdi Sambo secara sah bersalah dan bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tak begitu jelas ekspresi Ferdi Sambo karena membelakangi kamera, namun saat majelis menyatakan bahwa Ferdi Sambo divonis hukuman mati, para pengunjung bersorak. Sementara suara Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso sampai terbata-bata saat membacakan putusan vonis. Setelah putusan sidang hari ini, Ferdi Sambo tetap berada di tahanan. Diketahui vonis hukuman Ferdi Sambo lebih berat dari tuntutan JPU sebelumnya yang menginginkan penjara seumur hidup. Majelis Hakim tak menemukan unsur meringankan terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Selama Hakim membacakan pertimbangan putusan vonis, Ferdi Sambo nyaris tak bergerak. Memakai kemeja putih dan masker hitam, Ferdi Sambo duduk kaku dengan posisi kedua tangannya menaut di depan. Dia hanya beberapa kali terlihat menggerakkan dan mengelus tangannya, kemudian kembali menyimak pernyataan Hakim Iman Wahyu Santoso. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Dari angka 1 sampai dengan angka terakhir, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan kepada biaya perkara dibebankan kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Jono masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara
Demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri tersebut dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Vonis terhadap Sambo dibacakan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari hari ini. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa Ferdi Sambo dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV di TKP pembunuhan. Hal ini membuat sistem elektronik menjadi tak bekerja sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah menjalani serangkaian persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam kasus ini, Sambo didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jaksa Penuntut Umum atau JPU kemudian menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain Ferdi Sambo, pihak yang juga terlibat dalam pembunuhan ini adalah Putri Chandrawati, Rizky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Maruf. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Baik saudara, baru saja Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa pembunuhan berencana sekaligus otak dari pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Ferdi Sambo. Tadi juga seperti yang bisa Anda saksikan saudara, keluarga dari Brigadir J yang hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung menangis tak berhenti dan sampai harus ditenangkan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir J yakni Kamarudin Simanjuntak. Kemudian saudara, untuk melihat seperti apa kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasca pembacaan vonis dari Ferdi Sambo, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Rizky Sandi di sana. Selamat sore Rizky. Selamat sore Ratu dan juga Tribuners. Baik, Rizky, bisa disampaikan kondisi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pasca pembacaan vonis mati oleh Majelis Hakim terhadap Ferdi Sambo. Silakan, Rizky. Ya, jadi Ratu dan juga Tribuners, benar bahwa pada siang tadi, maksud saya sore tadi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan vonis pidana mati terhadap mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo. Di mana kita ketahui vonis ini jauh lebih berat dibanding dengan tuntutan jaksa yang hanya menuntut Ferdi Sambo pidana penjara seumur hidup. Tadi juga di dalam ruang sidang, vonis ini disambut atau diteriaki oleh beberapa pengunjung sidang yang hadir dan juga tadi di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyaksikan nonton bersama begitu di layar yang sudah disediakan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi beberapa ada yang bertepuk tangan begitu, karena demikian tidak diketahui apa maksud dari para pengunjung sidang tersebut melakukan tanda kutip selebrasi begitu. Dan Ratu dan juga Tribuners, untuk saat ini kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih bisa dikatakan cukup ramai begitu, karena memang vonis baru saja dibacakan begitu tadi sekitar pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan di belakang saya ini sebenarnya ada keluarga dari almarhum Brigadir J. Hanya saja tadi pihak keluarga menyatakan tidak bersedia untuk didosop dan hanya memilih untuk melangsungkan
wawancara begitu dengan beberapa TV yang sudah berjanjian gitu, dan untuk saat ini mereka sedang menuju untuk keluar begitu. Ratu dan juga Tribuners bisa dilihat ini didampingi oleh kuasa hukum dari Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, dan juga timnya begitu. Sedangkan orang tua yang hadir yakni Ibu Rosti Simanjuntak, yakni ibunda dari almarhum Brigadir J, yang tadi hadir, dan kita ketahui memang dia hadir dengan membawa foto dari Brigadir J, almarhum Brigadir J. Kita tidak tahu mereka hendak menuju kemana begitu, karena memang di sini kondisinya sangat crowded begitu ya, Ratu dan juga Tribuners. Yang bisa disampaikan bahwa tadi salah satu keluarga dari Verdi Sambo yang hadir namun tidak mau menyebutkan namanya tadi menyatakan kalau mereka menghormati apa yang menjadi keputusan dari majelis hakim, yakni dengan pidana mati begitu. Hanya saja dia menyebut ada upaya langkah hukum lain yang akan dilakukan begitu, karena memang dalam hal ini Verdi Sambo masih diberikan kesempatan untuk melayangkan banding atas putusan pidana mati terhadap dirinya begitu. Kita lihat di sini Kamarudin masih dimintai keterangan oleh awak media, karena memang pidana ini bisa dikatakan menjadi pidana paling maksimal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bisa juga dikatakan ini menjadi pidana yang tanda kutip diharapkan oleh keluarga dari Brigadir J begitu. Jadi ini yang kita lihat sekarang ini kondisinya Kamarudin masih diikuti oleh para awak media begitu, karena memang belum ada kesempatan yang atau pernyataan yang dilontarkan oleh Kamarudin bersama dengan ibunda dari Brigadir J, yakni Rosti Simanjuntak.
Rosti Simanjuntak, Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 16 Februari 2023 untuk mendengarkan vonis hakim terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Dalam kesempatan itu, Rosti turut didampingi kakak almarhum Yuni Huta Barat dan kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak. Tangisnya pun pecah kala hakim menuntut Ferdi Sambo hukuman mati. Rosti tampak tak kuasa menahan tangis saat hakim memutuskan hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Dirinya langsung memeluk foto sang anak. Yuni yang ada di sampingnya juga turut memeluk sang ibu. Sebelumnya saat tiba di PN Jaksel, Rosti tampak membawa bingkai foto Brigadir J. Kedatangannya pun sempat disambut oleh para pendukung keadilan terhadap Brigadir J. Rosti menyatakan pihaknya ingin majelis hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Selama mendengarkan keterangan hakim, Rosti juga tampak sedih. Ia berulang kali menundukkan kepala. Yudi yang ada di sampingnya juga terus merangkul ibu Brigadir J dan tampak menguatkan. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam itu dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Vonis terhadap Sambo dibacakan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari. Hakim Wahyu juga mengatakan bahwa Sambo dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV di TKP pembunuhan. Hal ini membuat sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah menjalani serangkaian persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam kasus ini, Sambo didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum kemudian